One, two, three, let's go! Kegunaan kedua dari turunan kedua fungsi trigonometri adalah untuk menguji apakah kurva fungsi trigonometri itu dalam posisi cekung ke bawah atau cekung ke atas. Jadi nanti kita akan diberikan atau diketahui sebuah fungsi trigonometri. Nah, kita menentukan dalam selang mana fungsi itu cekung ke bawah dan pada selang mana dia akan cekung ke atas. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kegunaan turunan kedua fungsi trigonometri untuk menentukan selang kecekungan suatu kurva. Tapi sebelumnya mungkin kita bahas dulu apa itu kecekungan suatu kurva. Nah, coba kita perhatikan di sumbu X dan sumbu Y berikut. Nah, ini ada kurva, ini kurva trigonometri ya. Kita misalkan ini sebuah kurva. Di sini ada dari bawah naik, turun, naik. Nah, di sini nih, ini adalah kurva naik kemudian sampai di titik stasioner. Di video sebelumnya sudah ada. Ini adalah titik stasioner atau titik balik maksimum karena dia di atas kemudian turun menjadi titik balik minimum ya. Pada kurva ini kita akan lihat di mana itu kecekungan, terus kecekungannya menghadap kemana. Nah, perhatikan ini garis singgung yang merah kecil ini garis singgung, garis kurva. Ini garis singgung kurva yang merah-merah ini. Nah, ini juga garis singgung kurva yang merah, dua ini di bawah, ini di atas. Jadi nanti kita mendefinisikan kecekungan itu berdasarkan dari garis singgung kurva ini. Nah, kita ada batasan ini. Jadi ini kenapa dibatasi ini? Ini nanti hubungannya dengan garis singgung kurva. Jadi selama garis singgung kurva ini selalu di atasnya kurva, maka dikatakan kurva ini cekung ke bawah. Kalau semua garis singgungnya itu selalu di bawah kurva, maka kurva ini dianggap atau disebut cekung ke atas. Itulah kecekungan. Dan intervalnya dari A ke B, ini interval cekung ke bawah, dari B ke C ini interval cekung ke atas. Ini kita lihat definisinya. F dikatakan cekung ke bawah, ini ya fungsi ini kurva ini cekung ke bawah jika garis singgung kurva. Jadi kita buat garis singgung sebanyak-banyak di sini. Garis singgung kurva pada sembilan titik selalu terletak di atas kurva. Ya, selalu di atas. Nah, ini nanti selalu di atas. Pada saat kita kurvanya turun, ini nggak bisa lagi dibuat garis singgung di sini, harus pindah ke sini. Nah, batas inilah disebut perpindahan kecekungan. Jadi ini cekung ke bawah, cekung ke atas. Jadi definisinya berdasarkan pada garis singgung kurvanya ya. Nah, ini kurva dikatakan cekung ke bawah pada selang A, B jika terdapat sembarang. Jadi kita ngambil bilangan sembarang di sini, kemudian bilangan ini kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam fungsi ini, fungsinya kurva ini, sehingga nilai fungsi itu kurang dari 0, maka itu disebut dia cekung ke bawah. Sebaliknya, kalau nilai itu kita substitusikan dan nilai D nya lebih dari 0, maka kurvanya atau kecekungannya menghadap ke atas ya. Jadi kalau ini ada bilangan sembarang di sini, kita ambil, kita substitusikan ke fungsi dan hasilnya ternyata lebih dari 0, maka kecekungan ini kita sebut menghadap ke atas. Nah, itu pengertian dari kecekungan. Kita coba lihat soalnya. Ini ada contoh 1. Contoh 1 langsung trigonometri ya, langsung trigonometri. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan sin x dengan X-nya antara 0 dan 360. Di sini 0 derajatnya dan 360 derajatnya tidak ikut ya, hanya bilangan di antara ini. Kita disuruh menentukan selang di mana
kurva cekung ke bawah, cekung ke atas, serta koordinat titik beloknya. Ya, jadi tadi sudah kita lihat di gambar, ini cekung ke bawah, kemudian sampai sini, ini namanya titik belok, kemudian dia setelah belok dia belok ke atas, ini cekung ke bawah, ini titik beloknya, baru cekung ke atas. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, tentu kita harus mencari selangnya dulu. Caranya ini fungsinya kita turunkan sin x, turunannya cos x. Turunan keduanya negatif sin x. Ya, ini. Setelah itu kita menentukan batas kecekungan. Caranya batas kecekungan. Jadi turunan keduanya harus sama dengan 0. Nah, turunan kedua sama dengan 0. Berarti di sini turunan keduanya adalah negatif sin x. Berarti negatif sin x sama dengan 0. Hingga sin x-nya sama dengan 0, maka didapat x-nya 180. Ya. Ini sudah sudut istimewa, jadi harusnya sudah hafal. Tapi kalau belum, ya kita pause dulu videonya, buka lagi materi kelas 11. Kalau sin x sama dengan 0, maka x-nya 180. Jadi selang kecekungan kurva itu ada di 0 sampai 180 dan 180 sampai 360. Jadi sudah ketahuan ya 0. Jadi nanti ini pasti ada satu titik belok, yaitu dari mulai 0 terus dibatasi 180 baru 360. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan yang mana cekung ke bawah dan mana cekung ke atas. Ini ada dua cekungan. Nah, kita cek satu persatu. Kita coba yang 0 sampai 180. Tadi sesuai dengan definisi, kalau ada satu saja kita bisa ngambil sembarang angka, kita substitusikan. Kalau hasilnya kurang dari 0 atau lebih dari 0, nah itu nanti kita lihat kecekungannya. Misalkan kita ambil x-nya 90 ya. 90 kan pasti di antara ini. 90 kita substitusikan ke turunan kedua. Nah, berarti negatif 90 derajat. Kita lihat ini adalah sudut istimewa, berarti sin 90 itu 1. Berarti ini negatif 1. Berarti turunan kedua dari fungsi ini, kalau x-nya kita ganti dengan angka 90, maka hasilnya adalah kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka kurva itu cekung ke bawah. Sehingga pada selang 0 derajat sampai 180 derajat, kurva cekung ke bawah. Ya, ini tadi yang bagian pertama ya, selang pertama. Sudah kita dapatkan bahwa pada selang atau interval antara 0 sampai 180, kurva cekung ke bawah. Sekarang kita lihat di interval kedua antara 180 sampai 360. Ya, ini antara 180 sampai 360. Berarti kita ambil salah satu nilai di sini antara 180 sampai 360. Kita ambil 270. Kenapa diambil ini? Kita usahakan yang kita ambil ini adalah sudut-sudut istimewa sehingga bisa kita ketahui nilainya. Ya, kalau sudutnya nggak istimewa nanti kesulitan untuk menentukan nilainya. Sudut 220 derajat kita substitusikan ke turunan kedua fungsi trigonometrinya menjadi negatif sin 270 derajat. Ya, sin 270 derajat adalah negatif 1. Di sini sudah ada negatif, berarti negatif kali negatif 1 positif 1. Positif 1 lebih dari 0. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Karena ini turunan keduanya lebih dari 0, maka pada selang antara 180 sampai 360, kurva cekung ke atas. Jadi kalau digambar nanti akan kelihatan bahwa ini dia cekung ke bawah, kemudian ke atas di titik 180, yang belum kita ketahui. Jadi ini absis dari titik beloknya sudah ketahuan 180. Tadi ditanyakan juga koordinat titik belok. Absisnya sudah tahu, sehingga absis ini nanti kita substitusikan ke dalam fungsi
trigonometrinya, sehingga nanti ketemu nilai fx-nya atau nilai ordinatnya. Nah, ini titik beloknya. Karena absisnya 180, maka ini 180 kita substitusikan ke dalam fungsi sinus. Jadi sin 180 itu 0. Jadi koordinat titik beloknya adalah 180,0. Ini adalah koordinat titik belok ya, 180,0. Sekarang kita masuk contoh kedua. Contoh kedua, pertanyaannya sama, cuman fungsinya agak panjang di sini. Fx sama dengan sin x ditambah cos x dengan interval 0 sampai 2pi. Pertanyaan sama, tentukan selang atau interval di mana kurva cekung ke bawah dan cekung ke atas serta koordinat titik belok kurva. Penyelesaiannya, ya kita tentukan dulu turunannya supaya lebih mudah. Kita tentukan turunan pertama dan turunan keduanya. Ini sin tambah cos, turunan pertamanya cos kurang sin ya. Kemudian diturunkan lagi, turunannya cos negatif sin, turunannya sin itu cos, sehingga menjadi negatif sin x dikurang cos x. Tanda negatifnya kita keluarkan, kita faktorkan menjadi negatif dalam kurung sin x tambah cos x. Kenapa? Karena nanti untuk mempermudah kalau kita mensubstitusikan nilai x-nya. Nih, sekarang kita mulai menentukan batas kecekungan. Caranya sama dengan contoh pertama. Jadi ini kita cari turunan keduanya. Syaratnya turunan kedua harus sama dengan 0, sehingga negatif sin x plus cos x itu sama dengan 0. Didapatlah sin x tambah cos x sama dengan 0. Sin x sama dengan negatif cos x. Kedua ruas dibagi dengan cos. Maka di sini menjadi sin per cos. Di sini negatif cos per cos. Sin per cos adalah tangen. Negatif cos x per cos x adalah negatif 1. Ya, jadi ini kedua ruas dibagi dengan cos x. Ketemunya tangen x sama dengan negatif 1. Sekarang kita kembali ke kelas 11. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri seperti ini, tan x sama dengan negatif 1, kita lihat di tabel, tan x sama dengan negatif 1 itu sama dengan apa? Tan 3/4 pi. Ya, kita pakai pi karena di soal yang dibatasi adalah pi-nya. Jadi tan x itu sama dengan tan 3/4 pi. X-nya ya, menjadi 3/4 pi ditambah pi kali k. K itu bilangan bulat ya. Sehingga untuk k sama dengan 0, ketemu x-nya 3/4 pi. Kalau k-nya saya ganti 1, maka x-nya sama dengan 7/4. Kalau k-nya diganti 2, tidak memenuhi karena di sini batasnya cuma 2 pi ya. Jadi kita sudah punya dua nilai x, 3/4 pi dan 7/4 pi. Sehingga dari sini sebenarnya bisa kita lihat bahwa kurva ini nanti akan belok di dua titik ya. Dua titik, masing-masing titik yang satu berabsis 3/4 pi, satunya berabsis 7/4 pi. Nah, ya, karena belok di dua titik, tentu nanti selangnya ada 3. Pertama 0 sampai 3/4, kedua 3/4 sampai 7/4, dan ketiga 7/4 sampai 2 pi. Sekarang kita mulai dari yang selang antara 0 sampai 3/4 pi. Berarti nilai x-nya kita ambil sembarang. Yang mudah kita ambil yang sudut istimewa, yaitu pi per 2. Pi per 2 kita substitusikan ke persamaan kedua. Ini hasilnya negatif sin pi per 2 ditambah cos pi per 2. Ya, sin pi per 2 itu 1, cos pi per 2 0, sehingga hasilnya negatif 1. Artinya nilai turunan kedua kalau kita substitusikan pi per 2 itu hasilnya negatif 1 atau kurang dari 0. Sehingga nanti bisa kita simpulkan kalau kurang dari 0 berarti cekung ke ya, nanti dulu. Nah, sekarang kita lihat, nah ini. Jadi selang ini karena dia kurang dari 0, maka kurvanya cekung ke bawah.
Sekarang kita lanjut di interval yang kedua atau selang kedua, yaitu selang antara 3/4 pi sampai 7/4 pi. Nah, berarti kita ambil berapa supaya ketemu sudut istimewa ya, supaya kita bisa menghitung dengan mudah. Nah, kita ambil pi saja karena ini 3/4 pi sampai 7/4 pi. Tentu yang paling mudah adalah X-nya kita ambil pi. Kalau kita masukkan pi ke sini, maka ini jadi sin pi tambah cos pi. Sin pi itu 0, cos pi itu negatif 1. Berarti hasilnya 1 lebih dari 0. Kesimpulannya, kalau turunan keduanya lebih dari 0, maka pada selang itu kurva cekung ke atas. Ya. Sekarang selang ketiga antara 7/4 pi sampai dengan 2 pi. Kita lihat, kita ambil pi 11/6 pi. 11/6 pi. Ini juga istimewa ya. Lihat dulu berapa 11/6 nanti dilihat ya. Nah, kalau kita substitusikan, ini hasilnya. Negatif sinus cosinus sinus 11 pi per 6 itu negatif setengah, cos 11 pi per 6 itu setengah akar 3. Perlu kita hitung? Rasanya nggak perlu juga. Ini kalau kita kalikan negatif positif. Negatif ini kali positif negatif. Setengah dikurangi setengah akar 3, hasilnya pasti negatif. Ya. Karena ini lebih besar. Berapapun akar 3 itu pasti lebih besar. Sehingga kita bisa asumsikan, bisa pastikan bahwa hasilnya ini nanti pasti kurang dari 0. Jadi kita nggak perlu ngitung ya, ini pasti kurang 0. Karena turunan keduanya ini kurang dari 0, maka kurva di selang ini dia akan cekung ke bawah. Ya, kita sudah ketemu posisi kecekungannya, dicekung ke bawah, cekung ke atas. Sekarang kita cari koordinat titik beloknya. Tadi sudah ketahuan bahwa dia akan belok di dua tempat, yaitu di 3/4 dan 7/4 pi. Nah, dua nilai X tadi, absis tadi, kita substitusikan ke fungsi kayak berikut. Nah, untuk X sama dengan 3/4 pi, kita substitusikan hasilnya 0. Ya, hasilnya 0. Karena sinus 3/4 pi itu setengah akar 2, cosinus 3/4 pi juga setengah akar 2. Negatif setengah akar 2, maka hasilnya 0. Jadi titik belok yang pertama adalah 3/4 pi, 0. Untuk yang kedua, 7/4 pi, kita substitusikan hasilnya 0 juga. Ya, sin 7/4 itu negatif setengah akar 2, cos 7/4 itu setengah akar 2. Jadi koordinator titik belok yang kedua adalah 7/4 pi, 0. Ya, sudah ketemu semua. Jadi di sini kecekungannya sudah ketemu, titik beloknya ada 2, masing-masing di titik ini 3/4 pi, 0 dan di titik 7/4 pi, 0. Jadi kita sudah selesai. Ya, itu tadi beberapa contoh penggunaan atau kegunaan dari turunan kedua fungsi trigonometri untuk menentukan selang kecekungan kurva trigonometris. Berikut ini saya berikan latihan soal ya, yang bagian kiri ini soal dari video terdahulu, yaitu menentukan nilai dan titik stasioner serta jenisnya. Sekarang soal yang kedua, ini ada 3 nomor. Ini kita disuruh menentukan di mana kurva cekung ke bawah dan cekung ke atas serta koordinat titik beloknya. Di sini sudah diberikan bahwa interval dari fungsi trigonometrinya adalah antara 0 sampai dengan 2 pi. Ini nomor soalnya kebalik ya, yang tadi urut dari sini 1 2 3 4, harusnya 5 6 7. Soal ini silakan dikerjakan sebagai latihan, tidak usah dikumpulkan. Nanti akan saya monitor, cek videonya, karena jumlah siswanya saya kalikan 3. Jadi asumsi saya setiap orang minimal melihat videonya 3 kali minimal ya. Jadi kalau lebih juga nggak apa-apa, semakin bagus. Yang jelas nanti kamu sambil ngerjakan ini harus buka videonya itu ya. Kalau kurang dari itu
berarti ada yang tidak membuka videonya. Jadi nanti kita hitung, kalau kelas 12 IPA 6 31 anak, berarti nanti harus ada viewer sampai 93. Kalau IPA 7 IPA 8 berarti 99. Nanti saya cek di YouTube saya ya. Oke, yang penting intinya kamu ngerjakan ini bisa. Kalau nggak bisa tanya, itu intinya itu. Jadi jangan malas tanya semuanya, boleh tanyakan ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu saat kita bisa Google Meet. Oke, sampai di sini. Jangan lupa tonton videonya, kerjakan soalnya yang penting ini.